Halo Sohai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Materi kali ini saya akan mengajarkan kaitan antara meditasi mistik dengan mempraktekkan Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Jadi pada prinsipnya, meditasi mistik itu sarananya. Nah, pemahaman kamu akan spiritualitas dari berbagai sisi itu kamu aplikasikan lewat meditasi mistik. Nah, seperti apa kita akan bahas di video kali ini, materi yang terkait dengan hukum ketertarikan. Jadi nanti ada beberapa hal dalam topik Law of Attraction ini. Kita mulai dulu dari yang pertama, yakni tentang apa itu hukum tarik menarik. Kemudian berikutnya nanti saya akan jelaskan langkah demi langkah. Ada total 11 langkah yang bisa kita aplikasikan untuk Law of Attraction ini. Jadi langkah pertama nanti putuskan apa yang kamu inginkan. Kemudian yang kedua, pilih pikiran dan perasaanmu. Kemudian yang ketiga, pertahankan nilai akhir kehidupan dalam pikiran. Yang keempat adalah menghapus makna atau arti. Kemudian langkah yang kelima adalah ikhlas. Langkah keenam itu adalah pengampunan. Langkah yang ketujuh, lepaskan masa lalu. Langkah yang kedelapan, bersyukur. Kemudian langkah yang kesembilan, pilih teman Anda dengan hati-hati. Langkah yang ke-10, menghubungkan mind, body, and soul. Kemudian langkah yang ke-11, ini percaya segala hal adalah mungkin. Kemudian kita nanti di akhir akan kita bahas tentang bagaimana kita menikmati proses ini. Jadi ini yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Di setiap video nanti ada catatan waktu, jadi kamu bisa berpindah-pindah ke beberapa topik yang memang kamu ingin pelajari. Kita mulai dulu dari hukum ketertarikan. Jadi hukum ketertarikan ini adalah hukum yang berlaku universal di semesta ini. Sederhananya ya seperti magnet, dia sifatnya adalah menarik. Nah, yang kita tidak sadari itu adalah pikiran kita ini sebetulnya adalah wujud dari energi. Kamu bisa tahu sendiri kalau kamu banyak mikir, itu kamu pasti cepat lelah. Kalau kamu stres, tenagamu terkuras. Nah, secara mental, energi vitalmu itu ngedrop. Lalu kamu menjadi mudah untuk sakit. Kemudian berlanjut baru ke tubuh atau fisikmu. Oke ya, jadi saya ingin membawakan satu sisi pandang. Kalau kamu belajar hal-hal semacam ini, orang dulu mempersepsikan dengan kekuatan-kekuatan gaib, kodam, segala macam. Kamu punya wujud apa di belakangmu, mungkin ada macan dan sebagainya. Nah, saya ingin ajak kalian ke sisi yang lebih bisa kita tangkap secara logika. Jadi pemahaman energi ini makin bisa kita pahami di era fisika kuantum. Kamu tidak perlu tahu lebih detail tentang fisika kuantum, tapi basicnya energi itu pasti selalu bergerak dan berubah. Dan setiap medan energi itu satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Nah, dasar dari hukum ketertarikan ini adalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu kamu proyeksikan semua, itu dari mulai pikiranmu, dan kemudian itu terjadi dalam hidupmu. Jadi kuncinya sebetulnya, apa yang terjadi dalam hidupmu, itu semua terkait dengan perhatian akan kesadaranmu. Jadi hukum ketertarikan ini bekerja setiap saat. Mau kamu percaya atau tidak percaya, kamu tahu atau tidak tahu, ini hukum yang bekerja di semesta. Jadi apapun yang kamu pikirkan, itu kamu pancarkan. Dan apapun yang kamu pancarkan, itu akan menarik reaksi. Ketika kamu berpikir negatif, itu kamu mengembangkan medan energimu untuk menarik juga hal-hal yang negatif. Jadi kunci dasarnya adalah pada kesadaranmu. Kamu tidak sadar bahwa pikiranmu itu terlampau cerdas. Semua bekerja otomatis. Kamu ingat saja waktu kecil kamu hanya istilahnya belajar berjalan.
1-2 kali mengulang, membiasakan, akhirnya kamu sekarang tidak lagi mikir bagaimana berjalan. Nah, itu yang terjadi. Orang-orang yang sukses itu mereka berpikir positif, mereka optimis. Jadi mereka tidak memikirkan apakah dia nanti akan berhasil atau tidak berhasil, tapi mereka fokus pada yang mereka kerjakan dan mereka optimis itu akan menghasilkan. Nah, ini akan mengubah realitas hidup mereka juga, karena dari dasar energinya saja, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, orang tidak paham bahwa itu energi. Ketika mereka habiskan energi itu tidak semestinya, mereka lelah, mereka capek, mereka stres, dan akhirnya sakit, dan kemudian masalah akan muncul mengikuti itu semua. Jadi ini sederhana, 1 poin saja itu sudah menunjukkan bahwa kalau kamu berpikir tidak semestinya, kamu berpikir negatif, overthinking, ke fisikmu itu saja sudah bisa kamu ukur. Oke? Bagaimana menerapkan prinsip kerja hukum tarik-menarik ini? Jadi rumusnya sederhana. Apa yang pikiranmu fokuskan, dia akan berekspansi atau mengembangkan medan energinya. Nah, kalau kita bicara energi itu kan gelombang, getaran, tidak ada wujudnya. Saya ingin beritahukan kalian 3 hal yang mendasar bagaimana kamu mengenali mekanisme energi ini. Jadi yang saya katakan tadi, energi selalu bergerak dan berubah. Itu muncul dari keinginanmu. Jadi salah satu ciri dari orang yang hidup itu pasti punya keinginan. Nah, keinginan ini kamu bisa kenali dari apa yang kamu rasakan. Ini yang saya katakan emosi, rasa. Seperti apa sih Mas? Jadi gini, keinginan dan rasa itu satu paket. Kalau kamu lapar, ya kan, kamu ingin makan, munculnya dari rasa dulu. Pikiranmu baru memproses itu. Jadi dari keinginan dan rasa, lalu kamu proses dengan pikiran. Nah, kamu memperhatikan 2 hal ini. Ini yang kamu latih saat kamu bermeditasi. Kamu menjadi pengamat, memperhatikan semua pikiranmu yang muncul. Itu adalah refleksi bawah sadarmu. Jadi keinginan dan rasa ini adalah pondasi dasar. Maka dalam meditasi mistik di fase kontemplatif itu saya letakkan setelah titik 0. Kenapa? Karena di titik 0 itu kamu benar-benar dalam kondisi potensi yang maksimal untuk berpikir. Jadi keinginan, rasa, kemudian baru pikiran. Kalau kamu punya rasa dendam, pikiranmu akan mewujudkan cara bagaimana kamu melampiaskan itu. Oke ya, jadi prinsipnya apa yang kamu fokuskan itu akan berekspansi. Dia akan mengembangkan energimu. Lalu seperti apa konkretnya kamu melakukan hukum ketertarikan ini? Jadi dimulai dari perubahan mendasar. Jadi kamu rubah mindset atau pikiranmu. Kamu rubah dari mulai kamu berbicara, berbahasa. Ini yang nanti kita akan olah dengan afirmasi. Lalu yang berikutnya adalah paling mendasar tadi. Selalu memperhatikan keinginan dan rasamu. Oke. Nah, kamu mengolah ini itu seperti kamu melakukan mengolah otot, sama seperti yang saya ajarkan mengolah intuisi. Jadi kamu perlu membiasakan ini supaya dia semakin lentur dan semakin kuat. Akhirnya kamu makin punya kontrol kesadaran pada apa yang memang kamu wujudkan lewat energi pikiranmu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama itu adalah putuskan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jadi ibaratnya kamu ini sedang dalam perjalanan, kamu bergerak tapi tanpa tujuan. Artinya sama kamu pergi ke satu tempat yang tidak kamu putuskan secara jelas. Akhirnya apa? Kamu dikatakan tersesat juga tidak. Tapi nyampe kemana, kamu juga tidak jelas. Nah,
ketika kamu tidak ada kejelasan tentang apa sebetulnya yang kamu inginkan, ya kamu tidak punya kontrol kesadaran atas keinginan itu. Jadi indikasi seorang hidup itu pasti punya banyak keinginan, tapi keinginan yang jelas itu berbeda dengan hanya sekedar punya keinginan. Setelah kamu nanti memutuskan apa yang benar-benar kamu inginkan, baru kita masuk ke langkah yang kedua. Fokus hanya pada apa yang kamu inginkan. Nah, setelah kamu benar-benar fokus, ini yang nanti akan mengurangi potensi jika pikiranmu itu membawa energi negatif, karena kamu sudah punya tujuan. Nah, nanti kita akan buat bagaimana caranya mengaplikasikan lewat meditasi mistik. Tapi sebelumnya, satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, kamu tidak perlu realistis. Jadi dalam dimensi pikiran, pikiranmu itu tanpa batas. Jadi nggak usah kamu batasi, nggak perlu realistis. Mimpi besar. Semakin besar mimpimu, semakin kamu terbawa ke sana, maka energimu akan semakin besar. Nah, kemudian bagaimana caranya? Jadi dalam meditasi mistik ini, saya belum melakukan tidak hanya orang meditasi pada umumnya, diam begitu saja, tidak. Jadi ini yang saya sampaikan tentang 3 fase. Di fase meditatif saya mengawali semua meditasi saya itu selalu dulu dengan doa. Nah, kamu bisa dengan cara yang lain, bisa fokus ke titik tertentu, bisa dengan mantra, bisa mengatur nafas. Intinya fase meditatif itu adalah mengkondisikan dirimu. Kemudian fase yang kedua itu adalah titik nol. Kamu tidak perlu ngapa-ngapain, simple, pasrah. Kemudian baru masuk yang fase ketiga. Di fase ketiga kontemplasi itu kita aplikasinya bisa macam-macam. Nah, salah satunya untuk hal ini. Di fase kontemplasi, ketika kamu sudah tenang, kamu rileks, kamu bisa buat daftar keinginan. Jadi kamu tidak harus duduk diam. Kamu bisa ke meja, siapkan 2 kertas, kamu tulis apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Oke? Kemudian satunya lagi, apa yang tidak kamu inginkan. Nah, mekanisme ini nanti akan menghasilkan beberapa list, beberapa daftar. Sebanyak mungkin kamu gali ketika memang kamu dalam kondisi meditatif. Ini yang orang sering alami ketika meditasi, mas pikiran saya kemana-mana. Kamu manfaatkan ini, kamu berinteraksi dengan pikiranmu. Jadi ini definisi dari meditasi mistik itu kan saya katakan. Itu adalah momen di mana kamu selalu berinteraksi dengan pikiranmu. Nah, apakah mungkin pikiran berinteraksi dengan pikiran? Nanti akhirnya kamu akan tahu apa yang saya maksud dengan kesadaran. Kemudian, dari 2 daftar ini, kamu rubah apa yang tadinya negatif ini menjadi bentuk afirmasi positif. Jadi kan ada pepatah, dari pikiran menjadi kata-kata, dari kata-kata jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter, tingkah laku. Nah, kamu harus mulai dari sini. Jadi, kamu nyatakan, misalnya dalam daftar yang tidak kamu inginkan tadi, kamu menulis, saya tidak ingin punya utang. Nah, ini negatif. Prinsip kerjanya adalah memori bawah sadarmu tidak tahu positif atau negatif. Jadi kamu lebih baik nyatakan sesuatu yang positif. Kalau kamu nyatakan saya tidak ingin punya utang, artinya sekarang kamu dalam kondisi berutang. Nah, yang perlu kamu rubah adalah kamu bisa buat kalimat positif dan itu sudah ada dalam saat ini. Misalnya kamu bisa katakan, saya selalu berkelimpahan, uang selalu bersama saya. Nah, itu kamu bentuk, kamu wujudkan dalam memori bawah sadarmu. Akhirnya apa? Setiap kamu meditasi, kamu memprogram sendiri bawah sadar. Dan mekanisme pikiran itu kan hanya bereaksi atas apa yang ada dalam bawah sadarmu. Semakin kamu menimpa memori-memori negatif ini, maka akan terisi memori yang baru yang penuh energi positif. Akhirnya dimulai dari sini, ini yang dikatakan tadi hukum ketertarikan. Kamu memancarkan frekuensi energi yang positif, yang menarik kembali realitas itu ke dalam dirimu. Sekarang kita masuk langkah yang kedua, pilih pikiran dan perasaanmu. Di langkah yang pertama kamu sudah menentukan, sudah fokus. Nah, sekarang ini tentang bagaimana kamu selalu menggeser pikiran dan perasaanmu pada sisi positif.
Selain itu, waktu demi waktu kamu harus terus meningkatkan ini. Supaya apa? Supaya medan energimu menjadi semakin besar. Nah, bagaimana kamu tahu ini semakin membesar atau tidak? Kamu butuh satu ukuran atau barometer. Nah, di sini ada satu alat, saya akan tunjukkan ke kalian. Ini yang dikenal dengan roda kehidupan. Jadi sederhana, kamu tidak perlu sulit untuk membuatnya. Ini hanya semacam gambar di mana seperti lingkaran, titik tengahnya ini sumbunya ini adalah angka 0, titik netralnya. Kemudian lingkaran yang paling luar ini adalah skala 10 atau tingkat kepuasanmu pada satu kategori dalam bagian hidupmu. Di sini ada beberapa kategori seperti bisnis, karir, keuangan, kesehatan, keluarga, teman, asmara, pernikahan, pengembangan diri, rekreasi, hiburan, dan lingkungan fisik. Jadi nanti kalau diaplikasikan gambarannya jadi semacam ini. Kamu bikin ini, kamu beri nama, kamu beri tanggal kapan itu membikinnya. Sederhananya semacam ini, kamu tulis sendiri. Nanti gambarannya seperti ini. Kamu beri angka, misalnya di sini kamu mungkin bisa lihat di layar, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 8, 4, 7, terserah. Dari sini nanti kamu punya ukuran atau barometer tentang skala perimbangan antara tiap bagian atau kategori dalam hidupmu. Nah, bagaimana menggunakan skala roda kehidupan ini? Ini saya tunjukkan step-stepnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui di sini. Bahwa keseimbangan ini bersifat pribadi dan unik untuk setiap individu. Jadi tiap orang pasti beda nanti. Penilaian akan apa yang telah dia capai, tingkat kepuasannya pasti beda-beda. Nah, latihan ini akan meningkatkan kesadaranmu dan memungkinkan kamu untuk merencanakan kehidupan yang lebih memuaskan dan lebih dekat dengan definisimu tentang keseimbangan. Ini juga membantu memperjelas prioritas untuk penetapan tujuan. Keseimbangan harus dinilai dari waktu demi waktu. Check-in rutin misalnya dengan latihan ini dapat menyoroti pola yang berguna dan membantu kamu belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri. Pilihan lainnya adalah kamu bisa meminta seseorang yang sangat kenal dengan kamu untuk melengkapi skor dari apa yang tadi ada di skala roda kehidupan. Terkadang bantuan orang ini, persepsi orang asing atau di luar dirimu ini lebih objektif tentang keseimbangan hidupmu. Tapi juga penting harus diketahui orang ini harus kamu bisa percaya, karena terkadang orang bisa juga punya kepentingan lain atau agenda tersembunyi pada dirimu itu juga. Kemudian yang berikutnya, penilaian. Nanti setelah kamu ini sudah beri skor, baru kamu kemudian mereview semua. Kamu harus menjelaskan ke dirimu sendiri mengapa kamu memberi skor angka itu. Kemudian kamu juga punya alasan kalau memang itu memuaskan atau kamu syukuri. Apa? Detailnya seperti apa? Tapi jika memang ada satu hal yang kurang, kamu juga perlu memperjelas poin apa yang perlu kamu perbaiki. Nah, dari beberapa banyak kategori itu nanti, kamu juga perlu merinci. Kamu perlu membagi dua, mana yang paling memuaskan dan mana yang paling mengecewakan. Kamu juga harus menjelaskan kenapa yang ini sangat memuaskan dirimu dan ini sangat mengecewakan. Jadi ini kamu berusaha menilai dirimu secara lebih objektif. Kemudian setelah selesai itu semua, kamu sudah segar, kamu bisa menulis rencana, tujuan, atau sasaran berikutnya yang akan kamu capai dalam hidup ini. Kamu perlu menuliskan ide-ide atau penegasan apapun untuk menghasilkan satu bentuk perubahan ini. Nah, ini yang kamu olah lewat meditasi mistik. Jadi kamu menggunakan aktivitas meditasi ini untuk satu hal yang membangun dirimu.
Jadi ini yang saya dapatkan dari proses belajar otodidak. Saya memakai definisi meditasi itu adalah satu kondisi, bukan pada satu sikap yang duduk diam, tidak. Tapi bagaimana kamu menjaga tingkat kesadaranmu itu sepenuhnya punya kontrol pada apa yang kamu inginkan, kamu rasakan, dan kamu akan eksekusi dalam langkah hidupmu. Kamu juga perlu menentukan deadline atau target, kapan kamu akan capai itu. Oke, jadi ini gambaran tentang roda kehidupan. Nah, berikutnya saya akan berikan kalian satu tips lagi, satu petunjuk, bahwa kamu semakin lebih sering mengamati dirimu sendiri, kamu juga akan sering menemukan bahwa ada yang kita kenal sebagai sabotase oleh dirimu sendiri. Jadi, apa sih yang dimaksud sabotase? Jadi pada satu saat mungkin kamu khawatir, mungkin kamu ragu, mungkin kamu kehilangan semangat. Apa yang dikatakan oleh dirimu itu sendiri tentang beberapa hal yang sudah kamu susun atau capai selama ini. Jadi ini adalah proses di mana kamu memang melatih bagaimana kamu punya full control, kesadaran pada ya apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan terkait dengan tadi hukum tarik-menarik. Nah, bagaimana itu kamu bisa membuat data sabotase? Jadi ini yang saya lakukan dulu dalam meditasi mistik, itu yang dikatakan kalau saya beri di fase keempat dan kelima ini tentang jurnal dan refleksi. Jadi jurnal itu adalah catatan tentang aktivitas meditasinya sendiri. Nah, refleksi itu menemukan keterkaitan, ini yang saya katakan dengan empowerment atau ya pengembangan diri. Kamu punya catatan itu dan kamu akan menemukan keterkaitan bagaimana kamu melangkah selama ini dengan apa yang memang real kamu rasakan dan kamu capai dalam hari demi hari. Sekarang kita masuk langkah yang ketiga, pertahankan nilai akhir kehidupan dalam pikiran. Jadi pada prinsipnya kalian semua tahu bahwa waktu tidak bisa berjalan mundur, sesuatu tidak bisa diulang. Apa yang bisa kalian lakukan adalah selalu memulai langkah baru. Jadi ini yang ingin dikatakan dari langkah ketiga ini. Kamu buat awal yang baru dan kamu tentukan seperti apa akhir yang ingin kamu lihat. Nah, kemudian poin berikutnya adalah hidup selaras dengan nilai dan tujuan. Tadi kamu sudah mengevaluasi, kamu punya data dari roda kehidupan. Di situ kamu melakukan refleksi dan kamu punya nilai-nilai inti yang ingin kamu kembangkan dan ingin kamu capai sampai dengan akhir hidupmu. Ketika kamu dalam proses menemukan ada satu ketidakpuasan, artinya masih ada beberapa hal yang belum sejalan istilahnya dengan apa yang ingin kamu capai di akhir kemudian. Nah, dalam meditasi mistik, kamu bisa melakukan di fase kontemplatif itu untuk memvisualisasikan nilai-nilai akhir yang ingin kamu capai. Nah, di sini kamu juga bisa membayangkan dalam dirimu, kamu juga bisa tuliskan apa yang ingin orang lain kenang tentang dirimu atau orang-orang terdekat dari proses kamu menjalani hidupmu. Kamu akan dikenal sebagai orang tua yang baik, kamu dikenal sebagai seorang partner bisnis yang sangat bisa dipercaya dan sebagainya. Intinya, kamu fokus pada apa yang menjadi akhir nanti bagian dari perjalanan ini. Dengan demikian, kamu akan tetap fokus pada langkah demi langkah yang telah kamu susun sebelumnya. Sekarang kita masuk langkah yang keempat, yakni menghapus makna atau arti. Jadi ini satu kata yang saya ambil dari quote-nya William Shakespeare. Makna itu tidak ada, kecuali pemikiran kita yang membuatnya begitu atau menjadi ada. Apa sih maksudnya? Jadi kita tidak sadar bahwa kita itu menciptakan arti dari segala sesuatu yang kita alami dalam hidup. Jadi sebetulnya ini yang saya katakan di langkah sebelumnya, kita itu memilih bagaimana kita menafsirkan apapun yang terjadi dalam hidup. Nah, penafsiran kita tentang satu peristiwa itu
pasti berdasar pada pengalaman masa lalu, keyakinan dan pengasuhan dari diri kita atau lingkungan. Maka di poin sebelumnya tadi, ketika kita bicara tentang pertahankan nilai akhir, itu kan kita selalu berusaha membangun satu pondasi yang baru. Supaya apa? Supaya apa yang termuat dalam pengalaman masa lalu, ini memori bawah sadar, itu nanti semakin lama kita tumpuk dengan memori positif. Kita membuat satu langkah dan harapan atau target akhir dari apa yang ingin kita capai. Nah kemudian, jadi pada intinya, dalam satu peristiwa itu selalu ada dua interpretasi. Artinya kamu memilih ketika ada satu peristiwa itu kamu maknai itu sebagai positif atau negatif. Jadi secara sains ini semua adalah listrik, selalu ada dua kutub seperti magnet. Jadi ini yang dikatakan hukum tarik-menarik. Nah, beberapa yang perlu kamu selalu camkan dalam kesadaranmu adalah kamu harus bisa memisahkan fakta, situasi, dan interpretasimu. Jadi sederhananya, kamu selalu harus bisa menginterpretasikan itu dari dua sisi. Setiap kali ada peristiwa, kamu ambil positifnya apa, negatifnya apa. Jadi kita bisa menciptakan arti dari segala sesuatu yang kita alami. Nah, kemudian dari situ kamu baru bisa memutuskan apakah suatu pengalaman itu positif, negatif, atau netral. Jadi ini terkait juga dengan roda kehidupan tadi. Kamu punya rencana, kamu punya target, melihat nilai-nilai inti kamu, dan setiap saat kamu menjaga kesadaranmu untuk selalu kamu bisa membuat makna atau arti. Ini yang dikatakan kamu tidak melekat. Pikiranmu bebas dalam kendali kesadaran. Jadi kesadaran itu semestinya membebaskan kamu dari penderitaan. Kenapa? Karena kamu selalu menemukan sisi yang lain. Dan kamu sadar bahwa selalu ada dua interpretasi dalam satu peristiwa. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kamu mengaplikasikan dalam meditasi mistik. Ini yang selalu saya katakan dalam fase kontemplatif. Jadi kamu bisa melakukan ini dalam posisi kamu meditasi, atau kamu juga duduk biasa menulis dalam satu lembaran. Kalau dulu saya hanya melakukan dalam meditasi. Setelah saya selesai baru saya buat jurnalnya. Nah, kamu buat daftar fakta peristiwa yang terjadi. Ini fase refleksi sebetulnya. Jadi fase jurnal dan refleksi itu terkait. Kamu buat daftar apapun peristiwa yang hari ini menyenangkan atau menyedihkan. Kamu pisahkan fakta yang terjadi, kamu berusaha objektif. Misalnya sekarang kamu kena PHK. Faktanya memang kamu kehilangan pekerjaan. Lalu kamu mencari dasarnya apa, dan kamu cari lagi apa nilai positif yang kamu dapat dari peristiwa itu, dan apa nilai negatif yang telah kamu pelajari dari satu peristiwa. Nah ini, kemudian kamu sudah mulai menginterpretasikan itu dari dua sisi. Semakin lama kamu lakukan ini, kamu akan lebih mudah apa yang saya katakan mencapai fase titik nol. Nah kemudian, ini yang selalu kita bangun. Kita menciptakan medan energi yang positif, kita selalu mengubah interpretasi yang tadinya negatif menjadi positif. Yang positif kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Dengan demikian, kita akan selalu berkembang dan kita menciptakan apa yang benar-benar kita inginkan.